Selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan kembali menceritakan alur cerita film. Film kali ini yang akan kita bahas berjudul The Eighth Night. Film ini mengisahkan tentang dua makhluk misterius yang membuka gerbang neraka pada 25 abad lalu. Kedua makhluk tersebut berusaha mendatangkan rasa sakit dan penderitaan pada manusia. Sang Buddha datang dan menangkap dua makhluk berbahaya tersebut. Ia menyegel roh makhluk itu di tempat yang berbeda, yakni gurun ujung barat yang luas dan gurun ujung timur yang sangat terjal. Suatu ketika, salah satu roh bebas karena segelnya terlepas. Roh mengerikan tersebut berusaha mencari kawannya. Ia juga menargetkan manusia sebagai mangsa sekaligus tumbal. Seorang biksu bernama Park Jin-soo berusaha mencegah kebangkitan dua makhluk neraka itu. Mereka hanya memiliki waktu sebanyak 8 hari untuk melawan dua roh jahat itu. Jika gagal, manusia akan merasakan penyiksaan dari neraka. On the night of the red moon. School. Psychic? I'm sure she is. It's stealing. What was that thing? Film dimulai di tahun 2005 di sebuah gurun yang tandus perbatasan antara India dan Pakistan. Di sini kita diperkenalkan seorang profesor bernama Kim. Kim berambisi untuk membuktikan legenda peti Sarira. Hingga akhirnya ia dapat menemukan salah satu dari dua peti itu. Yang mana peti itu berisi sang mata merah. 14 tahun kemudian, di Gunung Buk Provinsi Guangzhou, terlihat dua orang biksu menjaga kuil di atas gunung. Dia adalah Seong Seok bersama dengan gurunya. Seong merupakan biksu yang taat. Dia telah melakukan puasa diam selama 2 tahun. Scene kembali ke Profesor Kim, di mana setelah menemukan peti Sarira, dirinya justru dituding memalsukan temuannya itu hingga membuatnya depresi. Di malam gerhana bulan, ia akan membuktikan bahwa tudingan itu salah. Dengan menggunakan 6 darah manusia, ditambah dengan darahnya, Kim pun membacakan mantra. Dan tepat di jam 12 malam, sang mata merah pun kini telah bangkit. Dan bencana selama 8 hari pun akan terjadi. Di sisi lain, Seong diminta gurunya ke sebuah ruangan, yang mana sang guru kembali mengingatkan Seong tentang kebangkitan monster itu. Sang guru jelas mengetahui bahwa sang mata merah telah ditemukan dan akan mencari bola mata hitam guna membuka gerbang neraka ke bumi. Scene berpindah ke sebuah hutan. Di sana terlihat seorang pemburu sedang mengejar hewan buruannya. Namun langkahnya terhenti ketika ada seseorang yang menepuk bahunya. Terlihat dia mulai menuju ke tepian jalan dan masuk ke dalam hotel. Dengan tubuh yang basah, kini dia telah berada di dalam ruangan berisi pasangannya. Dan di pagi harinya berita tentang kematian pasangan itu pun tersebar, hingga pihak polisi pun datang. Di sana juga terlihat seorang detektif bernama Kim Ho-tae. Anehnya dalam kasus ini, si pembunuh juga ikut mati di tempat kejadian, dengan tubuh yang sudah membusuk hanya dalam waktu 1 malam. Sedangkan teman wanita korban dinyatakan menghilang. Kembali ke Seong, yang mana dalam mimpinya sang guru memintanya untuk membawa kembali peti Sarira ke salah satu murid yang bernama Park Jin-soo. Seong Hualah pijakan ketujuh yang akan membuka segel Sarira yang lain. Di keesokan harinya, tanpa disangka sang guru sudah dalam keadaan tewas. Seong lalu mulai membawa peti Sarira dan menanyakan alamat Park Jin-soo. Lalu ia pun pergi berjalan mencarinya. Hingga sampai di stasiun, Seong yang lalai tanpa sengaja menghilangkan peti Sarira dan melihat wanita cantik memandangi dirinya sambil membawa peti miliknya, lalu pergi menghilang. Berjam-jam dia mencari dan akhirnya menemukan rumah Biksu Park. Di dalam dia mengatakan bahwa peti Sarira telah menghilang. Scene pun berpindah di sebuah terowongan. Terlihat pria pengantar makanan melihat seorang wanita berdiri di dalam terowongan. Ia adalah wanita yang hilang di dalam hotel. 무슨 일 있었어? Kini sang mata merah telah menggunakan 4 tubuh manusia. Kembali ke Biksu Park, dirinya tahu maksud kedatangan Seong.
adalah untuk menemukan 7 orang dan seorang wanita Senayang yang akan digunakan oleh si Merah. Biksu Park segera mencari Senayang itu dan bertemu dengan seorang pria yang mengatakan bahwa Senayang itu telah pindah. Di tempat lain, detektif kembali menemukan mayat wanita yang hilang 2 hari yang lalu, dengan kondisi yang juga telah membusuk. Biksu Park yang kini kehilangan jejak Senayang, segera dia bersama Seong mencari semua rumah Senayang di daerah itu. Ketika mencari, Biksu Park melihat berita pembunuhan di terowongan. Ia pun segera melihat lokasi kejadian. Namun dia dipergoki oleh detektif Kim Ho yang curiga terhadapnya. Detektif langsung berusaha menangkapnya, namun ia gagal. Biksu Park berhasil kabur, akan tetapi petanya terjatuh. Di tempat lain, Seong akhirnya tiba di salah satu rumah Senayang. Lalu tiba-tiba pintu rumah itu pun terbuka. Seong mencoba masuk dan bertemu dengan wanita yang sebelumnya dia lihat membawa peti Sarira di stasiun. Wanita itu bernama Airam. Setelah dari kejadian Airam, Seong bertemu dengan gadis muda dengan senyuman mengerikan. Gadis itu melihat Seong lalu pergi meninggalkannya. Ternyata si Merah telah menggunakan 5 tubuh manusia. Seong yang ketakutan pun mulai menjelaskan apa yang tadi ia lihat dan mengatakan bahwa dia bertemu dengan Senayang bernama Airam. Biksu Park tahu bahwa Senayang itulah yang dia cari. Segera dia pun meminta Seong untuk pergi. Karena kini dia akan membunuh Senayang itu, lalu menghentikan siklus si Merah. Seong menolaknya, namun hal itu tidak menghentikan langkah Biksu Park. Seong yang tahu niat Biksu Park akhirnya menyusul langkahnya dan coba menyelamatkan Airam, lalu membawanya pergi ke Gunung Buk. Biksu Park yang tiba akhirnya tidak menemukan Senayang itu, malah dirinya bertemu dengan detektif Kim Ho. Dan lagi-lagi detektif coba menangkapnya. Namun sial, detektif malah diserang oleh gadis muda yang dirasuki oleh si Merah. Melihat hal itu, Biksu Park mencoba membuntuti gadis muda itu untuk membunuhnya. Namun sayang, si Merah berpura-pura di hadapan rekan polisi detektif Kim Ho, yang mana tanpa ia tahu, di belakangnya itu adalah seorang monster, dan dengan segera polisi itu pun diserang. Dan kini si Merah telah berpindah ke 6 tubuh manusia. Meskipun coba melawan, nyatanya Biksu Park bukanlah tandingannya. Si Merah bahkan mengarahkan Biksu Park ke Gunung Buk untuk mencari Senayang itu. Di tempat lain, detektif yang siuman akhirnya melihat sosok wanita di dalam rumah. Wanita itu adalah Senayang yang sebenarnya, dan sosok Airam yang bersama Seong adalah perwujudan dari peti Sarira si hitam. Di dalam kuil, si Merah berbicara dengan biksu bahwa kini murid-muridnya lah yang akan membawa peti Sarira dan akan membuka si hitam itu sendiri. Jadi selama ini Seong diperdaya oleh Airam dan dirinya selalu bersama dengan peti Sarira, namun tidak menyadarinya. Biksu Park yang tiba tahu maksud si Merah itu. Akhirnya dia mempersiapkan jebakan, lalu segera membuat pelindung pada baju Seong. Dia tak mau segel keduanya terlepas dan membuat pintu neraka terbuka. Hingga malam Biksu Park pun terus membacakan mantra, lalu monster itu pun tiba. Segera Biksu Park membacakan mantra pengusir iblis, namun dia salah. Tubuh manusia terakhir adalah tubuh manusia yang bertugas menjaga batu Sarira itu sendiri, atau dengan kata lain monster merah membutuhkan tubuh Seong, bukan dirinya. Karena Biksu Park telah lama pergi dari kuil dan pernah menolak menjadi biksu. Di bawah pengaruh merah, Biksu Park diminta untuk menembak kepalanya, dan Airam diminta untuk membuka baju mantra yang digunakan oleh Seong. Di sini tiba-tiba Biksu Park justru menembak si merah, namun sayangnya tembakan itu pun tidak berdampak apapun. Biksu Park pun menahan si merah dan meminta Seong untuk pergi dan lari membawa peti Sarira. Namun tetap mereka bukan tandingannya. Kini si merah pun telah mendapatkan tubuh Seong. Detektif yang datang pun akhirnya harus terbunuh oleh tubuh Seong. Si merah pun membuka peti segel Sarira dan melepaskan si hitam. Biksu Park datang dan menahan tubuh Seong. Dia terus memegang wajah Seong. Dan tanpa si merah sadari, Biksu Park menuliskan mantra penukar jiwa yang membuat si merah berpindah ke dalam tubuhnya. Seong yang mulai sadar pun akhirnya melihat Biksu Park yang telah berubah. Dengan segera ia pun mengkampak kepala Biksu Park sebelum dia berubah seutuhnya.
dan mencegah keduanya kembali bersatu. Di akhir film, Seong kembali ke gurun dan meletakkan si merah ke dalam peti Sarira dan menyegelnya kembali. Di sana terlihat Aeram kini telah terbebas dari pengaruh si merah. Dan film pun selesai.